Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir, mengagungkan Allah Ta'ala, menyaksikan akan agungnya nikmat Allah Ta'ala yang jumlahnya kita tidak bisa menghitungnya. Ketika orang itu meminta seperti apapun permintaannya, Allah tidak akan pernah keberatan untuk memberikan. Bahkan ketika hamba belum meminta, Allah pun juga telah memberikannya. Untuk dunia saja Allah katakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian gak bakal bisa menghitungnya. Yang rahmat Allah dibagi menjadi 199 masih disimpan, satu bagian didum di alam raya. Orang kafir, hewan-hewan pun juga mendapatkannya. Bahkan cukup banyak orang-orang kafir yang kaya raya, bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun dan yang lain-lain. Ternyata itu semuanya hanya berebut dengan satu nikmat saja. Sementara mukmin nanti di akhirat ketika sudah berada di surga, sisa nikmat yang ada akan diberikannya. Alangkah besar. Itulah hikmah takbir yang kita selalu mengumandangkannya, terutama itu menjadi hiasan hari raya kita. Dan itu merupakan ungkapan syukur. Ya Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya bersyukur, menggunakan nikmat untuk taat, semakin mendalam ilmunya, semakin benar metode pemahamannya sebagaimana Islam pertama dipahami. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagian para sahabat. Akidahnya tauhid, amalnya sunnah, akhlaknya mulia, ketaatannya semakin luas. Dan sebaik-baik manusia memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah kesyukuran, kunci kesuksesan. Siapa yang melakukannya akan mendapatkan imbalan bertambah-tambah yang kita tidak bisa menghitungkannya. Takbir ungkapan sebagai kesyukuran yang bentuk nyatanya dengan kalimat tahlil merupakan perjuangan yang paling utama
yaitu merupakan bekal ketika manusia dicipta. Kondisi pertama ketika manusia dilahirkan, dan perjuangan selama dia mengarungi kehidupan dan menjadi penutup dengan kalimat tauhid, dia mendapatkan nilai surga. Sehingga dianjurkan untuk kita semuanya, siapa-siapa di antara kita menunggui kepada orang yang hendak mati, supaya mentalkinkan sebagaimana pesannya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang akan mati di antara kamu supaya dia berucap la ilaha illallah, yang paham maknanya, yang yakin, yang memperjuangkannya. Allah satu-satunya yang diibadahi, dibuang sesembahan batil ketika dia mewujudkannya pakai cara yang telah ditetapkannya, ketika dia taat mengharap kepada rahmat Allah Ta'ala. Ketika siapa yang paham maknanya mati, dia bisa menutupnya, maka dia mendapatkan jaminan sebagaimana dikatakan Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha dakhala jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya la ilah, maka dia masuk surga. Itulah takbir, itulah tahmid, itulah takbir yang detik-detik kali ini menyeluruh di seluruh dunia. Mereka selalu mendendangkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tugas kita adalah memahamkan kepada diri, memahamkan kepada keluarga, memahamkan kepada masyarakat. Apabila semuanya benar, pemahaman kalimat tauhid la ilah inilah merupakan satu keberkahan kepada kita semuanya. Tapi sayang, masih sedikit yang paham. Tapi sayang, masih sedikit yang belum bisa mewujudkan. Ini yang menjadi penghalang buat kita semuanya. Ketika muslim belum berilmu, maka belum banyak punya pengaruh. Tapi ketika muslim sudah berilmu dan itu benar, disitulah merupakan kunci kesuksesan kita semuanya. Semoga dengan gema takbir yang ada akan tertindaklanjuti dengan pemahaman dan perwujudannya, maka dengan kalimat yang sama kita nanti akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, semua orang ketika berjuang ingin mendapatkan kesuksesan. Dan Islam memberikan cara termudah untuk mendapatkan sukses itu. Caranya paling mudah, semuanya terlibat, penerapannya cara paling damai, hasilnya paling besar. Apa itu? Kaderisasi. Inilah yang diperbuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya rentang waktu sekitar 23 tahun, keadaan sudah berubah total. Belum ada jihad dalam bentuk perang, tetapi sejak dari awal kaum muslimin sudah memikul tugas jihad. Yang Allah firmankan, wajahidhum bihi jihada kabira. Ini surah Al-Furqan ayat 52. Ini makiyah, turun ketika Nabi kita masih ada di Mekah, belum hijrah ke Madinah, belum ada perang sama sekali, tetapi di pundak mereka sudah terembankan jihad yang paling besar. Apa itu wujudnya? Ilmu syar'i dengan pemahaman yang benar, yang ia amalkan, akhirnya bertauhid, pengerjakannya sunnah, lalu ia dakwahkan, ditopang dengan akhlak yang mulia. Ketika banyak gangguan, dia sabar, banyak memberikan maaf. Ini adalah proyek untuk semuanya. Ketika ini betul-betul terwujud, maka dalam waktu yang sangat singkat, maka mendapatkan kondisi yang luar biasa. Hanya 23 tahun, setan sudah tidak disembah lagi ada di Jazirah Arab. Ini merupakan proyek yang amat sangat menjanjikan. Maka puasa yang sedang berlalu beberapa jam meninggalkan kita, jangan sampai berlalunya puasa
itu berlalu begitu saja. Tentunya harus ada pesan-pesan yang mendalam pada diri kita. Kira-kira apa yang bisa kita petik dari puasa yang sedang kita jalani? Tentunya sangat banyak. Yang paling utama adalah takwa. Terjaga diri jangan sampai terkena murka siksa Allah Ta'ala. Makanya mereka selalu menggali ilmunya. Jalan surga ia kerjakan dengan ilmu dan penuh harap. Jalan neraka dikenali, ditinggalkan dengan penuh waspada. Ketika menghamba kepada Allah Ta'ala, Allah satu-satunya tumpuan yang bisa memberikan semua hajat hambanya, maka dia menghamba dengan penuh cinta. Siapa yang harapnya benar, takutnya benar, cintanya benar, maka dia akan mendapatkan kebenaran. Kemudian ketika puasa berlalu, karena faidah puasa yang paling utama terjaganya manusia dari neraka, dan memang itu yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa untuk saya akan membalasnya. Dan balasan puasa yang paling gede ketika manusia kembali kepada Allah Ta'ala, yang dikatakan lisaim farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Untuk orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Gembira pertama ketika dia berbuka. Setiap sore ketika maghrib kita berbuka, termasuk kita berhari raya, ini gembira pertama. Kalau gembira enggak seberapa sudah bahagia, bagaimana dapat gembira yang kedua ketika ketemu Allah Ta'ala, spesial untuk ahli puasa masuk ke surga lewat pintu royan. Semoga kelak kita akan bersama-sama melewatinya. Makanya kita wajib menjaga. Jangan sampai berlalunya puasa sudah habis. Ibaratnya kita perjalanan jauh. Puasa itu adalah penambahan BBM. Kita masuk ke pom, lalu kita isi secukupnya. Setelah itu gak mungkin kendaraan kita parkir, kita istirahat. Tapi yang ada perjalanan terus. Maka itu jagalah sampai kita ketemu kepada Allah Ta'ala, yang kita dilatih. Setelah latihan tentunya kita akan terampil. Makanya pesan Nabi SAW, ta'atul Quran fa innahu asyatu tafalutan minal ibil al-mursal min hablih. Jagalah Al-Quran dengan semua konsekuensinya. Sebab bila tidak, dia nanti akan hilang lebih cepat daripada lepasnya, hilangnya onta ketika tidak terikat lagi. Onta masih ada jejak. Iman bagaimana kita akan menjajaki? Maka jagalah. Maka untuk itu, siapa yang puasa Ramadan lalu mengiringkannya 6 hari di bulan Syawal, maka dia dinilai puasa 1 tahun. Puasa dahr, Ramadan dianggap 30, dengan Syawal 6 hari, maka itu sudah 360 hari, jumlah 1 tahun. 10 bulan berikutnya, andaikan kita masih ditakdirkan hidup, maka setiap bulannya pun juga wajib kita isi dengan puasa. Setidaknya dengan puasa selama 3 hari, itu sudah dianggap puasa selama 1 bulan. Sehingga apabila keadaan kita dengan puasa itu akan terjaga. Itulah hakikat paling utama. Kita melaksanakan puasa akan terbentengi dari api neraka. Langkah nyata yang harus kita ambil kesan dari puasa yang kita jalani. Apa itu? Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah puasa membekali kepada bunda untuk membangun generasi muda. Kenapa tema ini kita angkat? Alasannya, tua mati, muda mengganti. Mau tidak mau, kita kadung hidup mesti mati. Lalu apa peninggalan yang harus kita wariskan? Kalau kita tidak menyiapkan generasi muda yang akan mengganti kita. Karena tingginya derajat orang tua itu dengan sebab anak. Yang Nabi SAW menjelaskan, Allah yang Maha Tahu dulu, sekarang maupun datang. Di antara kondisi akan datang yang diberitakan ialah ada orang tua termangu-mangu ketika dia masuk surga Allah. Sepertinya bukan dari amalannya, mesti ada suplai lewat sebab yang mana.
ketika dia menanyakan, "Ya Allah, dari mana?" Jawabnya, "Bistighfari waladika laka." Ini semua dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Inilah kondisi yang kita jalani. Tua mati, muda mengganti. Memang kita punya proyek ke depan yang luar biasa untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kenapa tema ini kita angkat adalah untuk menyambut masa depan kita yang cerah. Masa depan cerah kita di dunia dengan anak-anak kita sebagai generasi Rabbaniyun yang mereka alim, yang mereka amil, yang mereka muallim, generasi muda yang full ilmu, generasi muda yang masa mudanya untuk taat kepada Allah Ta'ala, generasi muda yang siap untuk mengemban dakwah kepada masyarakat. Itu namanya generasi Rabbani dengan 3 sifat, yaitu ahli ilmu, ilmu diamalkan dan didakwahkan. Siapa yang punya ini pasti memiliki masa depan yang cerah, karena telah Allah waspadaan kepada kita. Ketika orang itu gagal mendidik generasi muda, apa yang terjadi? Fa khalafa mim ba'dim khalfun adaus salat wa tabu syahawat fasawfa yalqauna ghaya. Ketika muncul generasi yang mereka sudah menelantarkan salat, yang mereka sudah memperturutkan syahwat, dan ini ujiannya berat. HP yang berkembang ini amat sangat mengancam kepada generasi kita ke depan, sehingga mereka sibuk dengan itu. Gimana sholatnya? Kayaknya kacau, masjid sepi, tua-tua yang mengisi, mudanya kemana? Apa kegiatan mereka? Mungkin berasik-asik dengan handphonenya dengan aneka ragam cara. Apabila sholat sudah ditelantarkan, syahwat sudah diturunkan, sudah dikerjakan, sudah dituruti, apa masa depannya? Fasawfa yalqauna ghaya, akan hancur. Maka untuk itu kewajiban kita yang paling utama adalah dakwah yang paling gede, jihad yang paling gede. Bagaimana generasi muda kita siapkan, yang hari ini anak-anak kita lahir 23 tahun ke depan mereka akan mampu untuk mengemban. Itulah masa depan cerah kita di dunia. Adapun cerahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nanti bisa masuk surga yang paling tinggi. Di antara keluarga kita, siapa yang paling tinggi derajatnya? Andaikan satu saja yang mati syahid, maka 70 akan terbawa. Itu masa depan yang sangat cerah, yang kita berusaha untuk menyiapkan dan menyambutnya. Ayol ikhwah, kenapa kita cerita demikian? Puasa membekali kepada bunda membangun generasi muda, karena memang membangun peradaban itu lewat keluarga. Membangun peradaban lewat keluarga. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, hanya berlima saja ternyata menguasai dunia. Siapa hanya berlima itu? Nabi Ibrahim. Dengan istri kedua lahir anak pertama Ismail, membangun peradaban Mekah Al-Mukarramah dengan membangun Ka'bah, sentra kaum muslimin sampai hari kiamat, mercusuar yang paling tinggi. Itu semua lewat keluarga. Dengan istri kedua, dengan istri pertama lahir anak yang kedua, Sarah, lahir anak yang namanya Ishak, membangun peradaban di Syam, yang nabi-nabi, rasul-rasul dari mereka jumlahnya tidak bisa dihitung, yang diakhiri dengan Nabi Isa alaihissalam yang menyampaikan kabar gembira, membimbing kepada umat, sambutlah nabi yang terakhir. Ternyata peradaban dunia melewati kubu Nabi Ibrahim yang membangun peradaban lewat keluarga. Hasilnya kita bisa saksikan. Maka dari situ keberadaan ibu itu amat sangat penting, karena obah saobah anak bersama siapa? Bersama ibunya. Lihat sepenggal kisah Nabi Ibrahim bersama sang istri kedua Hajar, dengan anak yang pertama Ismail.
ketika diungsikan lalu ditempatkan di lembah Mekah tanpa penduduk, tanpa tanam-tanaman, satu pohon keduanya ditinggalkan, dititipkan kepada Allah Ta'ala yang memberikan kecukupan. Hajar pun juga ridho, dia merasa tidak ditelantarkan. Munculnya sumur Zam-Zam, datangnya suku Jurhum, disitulah pembangunan masyarakat terjadi. Setelah kelaparan dan haus Hajar minum, sang Ismail pun juga bisa menetek dengan benar, tumbuh dewasa. Suku Jurhum datang menjadi penduduk lembah Mekah, sehingga jadi Arab sampai sekarang. Yang luar biasa perkembangannya itu melewati keluarga. Nabi Ibrahim meninggalkan sang anak bersama istri. Kunjung pertama sang istri sudah meninggal. Ketemu menantunya. Ketika kurang lurus, diluruskan. Lalu kunjung yang kedua, ketemu dengan menantunya lagi yang sudah lurus. Lalu ketemu yang ketiga, kunjung yang ketiga, baru ketemu dengan Nabi Ismail, lalu membangun Ka'bah. Frekuensi pertemuan Ibrahim dengan sang istri amat sangat jarang. Kenapa? Disitulah perjuangan. Ismail tumbuh luar biasa bersama sang ibu. Bapak membimbing, mendoakan, menyiapkan semua fasilitas. Ibu yang mengoperasikannya. Tumbuhlah Ismail yang luar biasa. Melewati bimbingan sang ibu. Ini pentingnya peran seorang ibu. Maka puasa yang kita jalani, supaya lebih mendalam bagaimana ibu mewujudkan pendidikan buat anaknya. Dan praktek generasi awal ketika puasa diwajibkan, siapa yang melatih anak-anak untuk puasa? Sang ibu. Puasa pertama diwajibkan puasa Asyura. Ketika telah diumumkan, ibu-ibu langsung bertindak untuk mendidik anaknya ikut berpuasa lewat ibunya. Hadirin sekalian, keluarga memang media membangun peradaban. Wanita solehah merupakan perhiasan dunia yang paling indah, asalkan kriterianya telah terpenuhi. Dan ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa hurmataiha al-mar'atu as-solihah, rawahu Muslim. Dunia itu adalah keindahan. Dari sekian banyak keindahan, apa yang paling indah? Dia adalah istri yang solihah. Hajar telah memberikan contoh bagaimana menjadi profil istri yang terindah, yang telah mengantarkan sang anak, sang Ismail, menjadi pelanjut Ibrahim, yang Nabi kita lewat jalur itu merupakan Nabi terbesar, Rasul terbesar, Ulul Azmi terbesar, manusia terbesar, sebagai Sayyidunas Yaumal Qiyamah, pucuk pimpinan manusia di hari kiamat, yang bendera pemimpinan kepada umat dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semuanya berasal dari Ismail, anak sang Ibrahim, yang di situ ternyata sang ibu yang gulawentah, akhirnya muncul generasi yang luar biasa. Maka siapa-siapa yang keluarganya ada wanita seperti itu, itulah keluarga yang paling bahagia. Kenapa? Dunia itu indah. Paling indahnya dunia adalah wanita yang solihah. Lalu bagaimana ciri-ciri wanita solihah? Ibnu Hibban telah menceritakannya. Hadis yang telah diriwayatkan itu sahih. Ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa atat ba'laha qilalaha udkhuli al jannah min ayati abwabiha syi'ti. Mana-mana wanita, itulah wanita yang solihah, yang dia tegak sholatnya,
tentunya setelah ditopang dengan tauhid yang benar, yang mereka suka cari ilmu sehingga bisa menghamba kepada Allah dengan benar, bisa mentauhid Allah dengan benar. Allah saja satu-satunya yang diibadahi, cara Allah saja satu-satunya yang ia pakai, rahmat Allah satu-satunya yang ia harapkan, ia wujudkan dengan ia tegakkan sholat. Ia ringkan Ramadan tiba dengan puasa, dan juga puasa sehari-hari. Karena di antara karakter istri Nabi itu adalah yang syaihat, memiliki makna shoimat, ahli puasa, sehingga mereka tidak akan tergoda dengan dunia dan memperbanyak sedekah. Kecintaan keindahannya digunakan untuk membimbing generasi, bukan untuk berindah-indah dunia, tetapi untuk ia berjuang supaya dia menjadi pemimpin para bidadari ketika dia berada di surga. Maka itu berpuasa, ia taat kepada suaminya, memang itu adalah imamnya, ia jaga kehormatannya, memang rumah itu merupakan istananya, suami halal untuk dia, dan itu satu-satunya. Maka mana-mana istri yang sifatnya itu telah dimiliki, maka akan dikatakan silahkan anti masuk surga lewat pintu mana saja yang ia inginkan. Allahu Akbar. Upayakan keluarga kita yang seperti ini. Kesuksesan kita membangun peradaban ya lewat keluarga ini. Sangat lembut, sangat santun, sangat membahagiakan, caranya ringan, dengan senyum, tetapi hasilnya luar biasa. Orang tua mati, anak mengganti, generasi yang menjadi idola. Itu yang menjadi program perjuangan kita. Kita nggak usah turun ke jalan untuk berkoar, tapi jadikan rumah kita sebagai surga. Dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau begitu, apa tugas istri ketika berada di dalam rumahnya? Jawabnya sebagai ro'iyah, pemimpin. Karena hadis global menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kamu itu pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Apa kepemimpinan wanita ketika dia mendapatkan amanat? Pesan Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mali zaujiha wa waladi zaujiha. Istri adalah pemimpin yang wilayah garapannya ialah ngurus rumah suaminya, ngurus harta suaminya, ngurus anak-anak suaminya. Ketika anak dekat kepada ibu, ibu sudah terbawa dengan benar, anak akan ikut. Lihat sepenggal kisah ketika Abu Bakar minggat karena ditindas di tengah jalan, bertemu dengan Ibnu Daginah, diminta untuk pulang, dijamin aman. Apa yang diperbuat oleh Abu Bakar? Dia bikin musola di pekarangannya. Ia membaca Al-Quran. Ketika orang lewat, mereka mampir. Siapa yang banyak mampir? Wanita dan anak-anak. Kenapa? Ketika dibacakan Al-Quran, mereka lewat terdengar. Mereka mampir untuk mendengarkannya. Ketika sang ibu tersentuh, pasti akan menurun kepada anaknya. Ini rahasia. Kenapa? Mulai memperjuangkan generasi itu dilewatkan dengan ibunya. Itu memang kondisi yang kita tidak bisa menghindari. Dan itu contoh nyata, yang itu merupakan gamblang petunjuk buat kita semuanya. Maka untuk itu, seorang suami yang menjadi kunci semua pada keluarganya, maka keberadaan dia menjadi seorang imam supaya betul-betul diwujudkannya. Sehingga nuwun sewu, laki-laki bukan sebatas lanang mek tinggi lanangan, tetapi bagaimana dia mewujudkan apa yang selalu ia lantunkan doa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan doa kita. Para suami tentunya menjadikan doa ini merupakan andalan. Karena dia minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, hibahkanlah kepada kami pemberianmu yang gratis dari pendamping hidup kami, anak-anak kami.
mereka sebagai penyejuk mata. Bukan sebatas memandang istrinya cantik dan taat, bukan sebatas memandang anak-anaknya cantik dan ganteng dan taat, tapi yang paling utama makna qurratu ayun, penyejuk mata, adalah melihat mereka berada di dalam ketaatan. Semangat cari ilmu, itu istri anaknya. Semangat bertauhid, itu istri anaknya. Semangat untuk menegakkan sholat, istri itu isi anaknya. Semangat berakhlak mulia, bergaul dengan memberikan maslahat, menggali potensi, apa yang bisa aku berikan kepada lingkungan. Ketika istri begitu, anak begitu, suami memandang, itulah hakikat dari qurratu ayun, penyejuk mata. Untuk mendapatkan hal seperti itu, apa langkahnya? Langkahnya adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah saya imam untuk orang yang takwa. Ternyata kuncinya berada pada suami. Kenapa? Imam dia. Yang namanya imam di depan, istri di belakang, anak pun juga mengikuti. Kemana langkah sang imam nanti akan diikuti. Kalau begitu bagaimana peran seorang imam? Makna imam itu ada beberapa. Pertama, imam memiliki makna semangat cari ilmu syar'i. Wajib kepada seorang bapak membimbing kepada keluarga untuk hidup ini ilmu bagaikan nafas. Keberadaan ilmu lebih penting daripada makan dan minum. Giring istri anak untuk selalu cari ilmu. Entah rumah kita itu jadi madrasah, alat elektronik isinya untuk kajian, di majelis taklim dihadiri, sehingga suasana yang ada itu adalah keilmuan. Itu makna imam yang pertama. Yang kedua, mengamalkan dari ilmu. Maka sang bapak harus menjadi pelopor untuk mengamalkan ilmu. Gak cukup hanya sebatas mengharapkan dan memerintah. Enek adannya masjid, ketika anak berangkat malah bapaknya turu. Berangkat duluan, mengatakan kepada anak ke masjid ketika bapak sudah siap. Bapak budal, ayo nyusul. Itu baru namanya imam. Diwujudkan semua perilakunya. Kemudian yang ketiga, diajarkan kepada keluarganya. Karena memang ada perintah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga? Ilmu adalah cara menjaga. Karena dengan ilmu tahu jalan surga, ia kerjakan dengan penuh harap. Dengan ilmu tahu jalan neraka, ia tinggalkan dengan penuh waspada. Dengan ilmu dia dibikin menghamba pada dengan penuh cinta. Karena apa yang Allah berikan akan mencukupi, dan orang itu akan suka ketika kebutuhannya tercukupi, dan Allah adalah maha segala-galanya. Ketika ada masalah, ia pun juga menyelesaikan dengan ilmu. Itu hakikat imam. Lalu di situ juga ada penutup doa, waja'alna muttaqina imama. Jadikan saya imam untuk orang yang takwa. Itu maknanya apa? Naqtadi man qablana wa yaqtadi bina man ba'dana. Orang-orang baik sebelum kami, saya bisa mengikuti jejak mereka, sehingga anak-anak saya bisa mengikuti jejak saya. Ini kunci keberadaan seorang imam. Nabi Ibrahim punya itu semuanya. Ilmu punya, amal punya, pengajaran punya, keteladanan punya. Maka untuk itu, kesanalah kita mengarah. Maka puasa yang kita jalani, yang kita dibimbing dengan disapih dari dunia untuk hidup zuhud, dan kita didekatkan dengan ilmu, membaca Al-Quran, diperbanyak. Itu memang bulan Al-Quran, bulan ilmu. Bagaimana betul-betul meresap pada diri kita, keluarga kita, sehingga dengan begitu keluarga kita nanti akan terdidik dengan ilmu. Apabila ini kita miliki, inilah cara untuk menggapai masa depan yang cerah. Hadirin sekalian, apa yang telah kita sampaikan, semoga kita mendengar, semoga kita paham. Semoga kita berdoa, Allah manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Minta pada Allah Subhanahu untuk diberi ilmu yang bermanfaat, nanti akan membuahkan amal. Ketika kita mendengar, kita paham, kita mengamalkannya, inilah kunci kesuksesan. Tentunya kita mengharap kepada Subhanahu wa ta'ala, setelah ilmu kita sampaikan, paham mendengar, berniat untuk melaksanakan sambil berdoa supaya kita mampu
Itu merupakan kunci kesuksesan. Setelah itu semua terjadi, semoga Allah jadikan kita memiliki masa depan yang cerah. Bapak bekerja keras, ibu siap membimbing, ditopang dengan rezeki yang halal. Anak-anak carikan lingkungan yang baik, jangan liar. Apabila kita miliki masa depan, pasti akan cerah di depan kita semuanya. Semoga saja apa yang telah kita sampaikan, kita dengarkan, kita pahami, kita kerjakan, Allah mendengar dan menerima semuanya. Semoga Allah terima puasa kita, sholat kita, berbagai macam ketaatan kita, yang nanti kita akan menjadikan bekal ke depan, sehingga kita akan semakin baik dan mati kita bisa husnul khotimah, yang kelak kita akan sama-sama masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalatu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.